Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari para Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus yang begitu baik. Kalau Tuhan sudah pelihara hidup kita sampai Kamis malam hari ini tanggal 3 Oktober 2024. Waktu berjalan terus. Demikian pula pengharapan kita. Apa yang kita kerjakan terus, maju terus untuk Tuhan. Sebab semuanya yang kita kerjakan itu orientasinya kepada Tuhan. God's oriented, bukan dunia. Keliru Bapak Ibu kalau kepada dunia, karena firman Tuhan katakan dunia akan lenyap. Apa yang kita harapkan dari dunia? Selama kita hidup dari Tuhan, pikirkan apa yang di atas. Lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Sebab semua yang kita kerjakan buat Tuhan tidak sia-sia. Ada besar upah di surga. Tapi kalau Bapak Ibu kerja buat dunia, akan sia-sia. Karena apa yang kita kerjakan selesai nanti di dunia, semua akan selesai berakhir. Tapi apa yang kita kerjakan buat Tuhan tidak berakhir. Itu tercatat di dalam kitab kehidupan. Ini jelas baik. Dua perbedaan yang sangat-sangat luar biasa, signifikan. Seperti bumi dan langit. Tidak unlimited distance. Kalau Bapak itu kerja buat dunia, hasil buat dunia, sia-sia. Karena dunia akan hancur lenyap. Tidak berkaitan apa yang kau kerjakan mencari uang buat dunia. Kekayaan diri sendiri itu tidak tercatat di dalam kitab kehidupan. Selesai orang mati, mohon maaf ya, biarpun punya uang beribu-ribu triliun, tapi kalau Tuhan sudah panggil meninggalkan dunia ini, uang itu tidak dimasukkan ke dalam peti jenazah. Tapi apa yang kita kerjakan vertikal dengan Tuhan, itu tercatat di dalam kehidupan, kitab kehidupan. Dan nanti ada upah besar di surga. Nanti kita hidup yang kekal di surga itu selama-lamanya. Kalau di dunia hanya 70-80 tahun. Tapi di surga kekal selama-lamanya. Itu saya Pastor Yakub Ramarka menyanyikan pujian. Betapa hatiku, amin, haleluya, berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku, amin, haleluya. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku, amin, haleluya. Betapa hatiku, berterima kasih Yesus, amin, haleluya. Kau mengasihiku, haleluya. Terima kasih Pak. Kau memilikiku, amin, haleluya. Hanya di Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku, amin, haleluya. Dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20 demikian firman Tuhan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Hanya ini Tuhan, ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Dia segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan,
punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus, sucikan hatiku, mulutku dan pikiranku, kami malah baca firman Tuhan. Ampunilah semua dosaku, sucikan hidupku Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Bapa, malam ini Kau hadir, Kau lawat, Kau berkati setiap kami Bapa, karena kami milik-Mu, kami hamba-Mu, kami anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus yang begitu baik. Kita sudah dibeli dengan harga tunai, lunas dibayar melalui kematian Kristus. Tetelestai, sudah selesai, sudah tidak lagi Yesus mau mati berkorban. Tidak lagi Yesus mau lahir lagi ke dunia untuk kedua kalinya. Tidak. Sudah selesai. Sekarang tinggal respon kita. Apakah kita mengikuti respon dari Tuhan Yesus yang luar biasa? Kita mau hidup untuk kemuliaan Tuhan, seperti firman Tuhan kata, kita sudah dibeli dengan harga tunai, lunas dibayar. Muliakan Tuhan dengan tubuh kita. Seperti saya itu main gitar untuk Tuhan, bukan nyanyi buat dunia. Suara datang dari Tuhan, ya, itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang Bapak Ibu kerjakan, mari kita kerjakan buat Tuhan. Sebab apa yang kita lakukan buat Tuhan, 1 Korintus 15:58, tidak sia-sia, ada besar upah di surga. Firman Tuhan kita mau baca dalam Roma pasal 12 ayat 1-8. Persembahan yang benar. Hidup ini adalah milik Tuhan Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu dilahirkan bersama saya ya. Itu Tuhan yang punya rencana. Jadi kalau Tuhan yang punya rencana, Bapak Ibu sudah mengerti akan kebenaran firman Tuhan, mari ikuti rencana Tuhan. Jangan ikutin daging. Jangan ikutin pertemanan. Ikuti firman Tuhan. Ya. Manusia, teman, siapapun, termasuk pendeta, siapapun bukan juru selamat. Ya. Tapi Tuhan Yesus juru selamat. Dia yang penolong. Dia melakukan segala-galanya, yang memberikan berkat buat Bapak Ibu, yang memelihara kesehatan, semuanya. Ya, itu berasal dari Tuhan. Ya, oleh karena itu mari kita mempersembahkan hidup ini untuk Tuhan. Mari kita baca Roma pasal 12 ayat 1-8, persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Suratan Rasul Paulus kepada jemaat yang di Roma, baik Yahudi maupun Yahudi, tapi juga buat kita nih. Karena di sini kamu, ya, berarti firman Allah nih dari dulu sampai sekarang selama-lamanya. Iya dan amin. Mari saat ini, ya, ini firman Allah Rasul Paulus tidak hanya untuk Roma 2000 tahun yang lalu, sudah selesai. Ya, tapi firman Allah buat setiap kita. Firman Allah katakan, demi kemuliaan Allah karena kita hidup karena anugerah Tuhan. Kita hidup sampai detik ini karena kemurahan Tuhan. Ya, mari kata firman Tuhan, persembahkan tubuh kita. Sebab banyak orang mempersembahkan tubuh untuk kedagingan, untuk dunia, untuk egois, untuk manusia all out kerja buat dunia, tapi tidak untuk Tuhan. Maka dikatakan di sini, persembahkan mari seperti saya contoh, mulut saya, ya, tubuh, jiwa, roh saya untuk Tuhan. Bukan untuk marah-marah, bukan untuk ngomel, bukan untuk ngerasain orang mulut, untuk gosip atau provokator, tidak. Tapi saya mempersembahkan mulut untuk Tuhan. Seperti pada malam hari, mari kita sama-sama memuliakan Tuhan. Orientasinya Tuhan. Kalau Tuhan yang diutamakan, supaya hidup kita menjadi kudus dan yang berkenan kepada Allah, itulah ibadah yang sejati. Ya, ibadah sejati. Jadi hubungannya dengan Tuhan. Karena hidup ini milik Tuhan. Mari semuanya jadi melalui
Firman Tuhan ayat 1 sudah, God's oriented. Ya, orientasinya ke Tuhan. Kita punya tubuh, jiwa, roh, itu semua Tuhan yang punya. Oleh karena itu, di ayat yang kedua diperjelas lagi. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Supaya kita sadar bahwa kita berasal dari Tuhan. Seperti dalam 1 Yohanes pasal 5:19, kita tahu bahwa kita ini berasal dari Tuhan. Kalau berasal dari Tuhan, maka firman Tuhan katakan tadi, kita sudah dibeli dengan harga tunai. Karena ini berasal dari Tuhan, maka Tuhan tanggung jawab. Yaitu apa? Tuhan sampai rela mati buat kita. Dia lahir, dia bukti tanggung jawab sama kita. Dan saat ini harus kita tanggung jawab. Yang Tuhan sudah berikan pertanggung jawab buat kita. Ini 1 Yohanes 5:19, kita tahu kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa jahat. Supaya sudah tahu dunia ini milik si jahat. Maka kalau kita berasal dari Tuhan, kata Tuhan, supaya kita mempersembahkan hidup ini untuk Tuhan. Ya, jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi konteksnya kita God's oriented. Tuhan berikan buat kita tubuh, jiwa, roh ini adalah milik Tuhan. Banyak orang kalau tidak diingatkan ini, itu buat dunia, all out buat dunia. Ya, gayanya buat dunia, semuanya kualitasnya untuk dunia. Tapi melalui firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita mempersembahkan ini. Kalau kita persembahkan buat Tuhan, jangan serupa dengan dunia. Gaya dunia jangan dipakai buat kita, tapi gaya firman Tuhan surgawi. Berubah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Kalau kita hidup ini untuk Tuhan, pikirannya untuk Tuhan, jadi pikiran kita selalu melakukan kehendak Tuhan. Kalau melakukan kehendak Allah, kehendak Tuhan, maka kita dapat membedakan mana yang baik. Oh, ini tidak baik. Oh, ini yang baik dan diberkenan kepada Tuhan. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, jangan kamu pikirkan hal yang lebih tinggi daripada yang patut kami pikirkan. Tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu. Masing-masing punya iman kepada Tuhan. Karenanya beda-beda, saudara ya. Ya, jadi saya sudah percayakan kepada Tuhan melayani pekerjaan Tuhan sederhana seperti ini. Saya terima dengan ucapan syukur. Ada pendeta yang dipakai Tuhan luar biasa. Jadi masing-masing. Yang penting hidup ini untuk Tuhan. Ya, tidak usah pikiran-pikiran yang muluk-muluk, artinya apa? Yang terlalu tinggi artinya kedagingan, saudara ya. Tapi mari, apa yang sederhana lakukan dengan baik, konsisten. Seperti saya sederhana, lakukan konsisten. Hanya firman Allah saya bacakan. Firman Allah ini perintah Tuhan. Saya main gitar, tapi saya lakukan dengan setia. Konsisten saya. Tiap hari sudah berlangsung 3,5 tahun lebih. 1 Januari 2025 saya melangsungkan 4 tahun. Ini bukan karena saya yang baik, tidak. Tapi karena Tuhan. Tuhan yang baik, dan saya meresponi akan kebaikan Tuhan. Dan saya ingin melakukan kehendak Tuhan. Ya, dan kita menguasai diri menurut ukuran iman. Sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tapi tidak semua anggota itu punya tugas yang sama, beda-beda. Setiap kita punya karunia beda-beda. Mohon maaf, tubuh kita ada kaki, ada tangan. Untuk kaki beda fungsi untuk jalan, bukan kaki untuk makan. Ya, tapi tangan difungsikan buat untuk masing-masing punya fungsi. Semuanya untuk Tuhan ya. Terus ayat kelima, demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Kita anggota tubuh Kristus. Mari setiap kita berkontribusi. Bapak Ibu seperti saya memberikan kontribusi kepada Tuhan, yaitu memberikan firman Tuhan. Bapak Ibu kontribusinya apa? Berdoa. Laksanakan firman Tuhan seperti yang saya bagikan firman Tuhan melalui YouTube ini. Bapak Ibu bisa ambil bagian apa? Bagian untuk menyebarkan firman Tuhan. Siarkan kepada teman-teman yang lain. Supaya mereka juga sadar begitu mendengar firman Allah ini, bahwa hidup ini adalah milik Tuhan. Dan hidup ini untuk kemuliaan Tuhan. Supaya kita menyerahkan hidup ini kepada Tuhan. Bukan menyerahkan kepada dunia. Bukan menyerahkan kepada egois kedagingan kita untuk dosa. Tapi untuk Tuhan. Supaya hidup kita berkenan sama Tuhan. Ya, terus ayat yang ke-6, demikian kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu ada untuk berbuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Masing-masing itu Tuhan. Kalau hidup ini untuk Tuhan, maka Tuhan yang berperkara dalam kehidupan kita. Ya, seperti contoh, kalau Bapak bekerja ada suatu perusahaan, pasti pimpinan perusahaan itu melihat talenta apa yang kita miliki. Ada bagian keuangan, ya,
ada bagian accounting, ada bagian logistik, ada bagian personalia. Masing-masing kadarnya beda-beda. Tapi semua kerjakan untuk kemajuan perusahaan itu. Demikian kita masing-masing punya talenta dari Tuhan. Semuanya untuk apa? Kerajaan surga. Ya, Tuhan memberikan karunia yang berbeda-beda, tapi nilainya sama di hadapan Tuhan. Yang membedakan antara apa? Kalau Bapak Ibu dikasih talenta, saudara tidak kerjakan, dan yang lain mengerjakan, itu perbedaan. Oleh itu mari sama-sama yang kepercayaan Tuhan berikan, kita lakukan dengan sepenuh hati. Kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan kesetiaan kita, karena kita cinta kepada Tuhan Yesus. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Amin. Saya melayani, saya juga mengajar. Apapun talenta yang Tuhan berikan, lakukan dengan penuh kesungguhan. Yang penting untuk Tuhan, dan lakukan dengan setia. 5 karakter harus kita miliki, yaitu dasarnya cinta Tuhan. Saya melayani pekerjaan Tuhan ini karena cintanya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saya. Dan saya meresponi, saya cinta Tuhan. Cinta kepada sesama. Cinta vertikal, cinta horizontal dalam implementasinya. Dan yang kedua, miliki sifat taat. Takut akan Tuhan. Taat kepada vertikal dengan Tuhan. Taat kepada sesama. Kepada suami, istri, anak. Saling taat. Ya. Karena di dalam ketaatan ketiga, miliki sifat rendah hati. Coba saudara punya masing-masing rendah hati, tidak ada taat. Ya. Gontok-gontokan kalau sombong. Kalau tidak ada nanti kesombongan kan. Kesombongan menciptakan keributan. Ya, tidak ada sejahtera. Yang keempat karakter apa saudara? Keempat, mari kita hidup dalam kesetiaan. Kesetiaan vertikal dengan Tuhan. Kesetiaan seperti horizontal. Seperti saya memberitakan firman Tuhan ini. Saya jaga kesetiaan. Kepada Tuhan saya buktikan. Saya mau setia. Kenapa? Yesus sudah setia. Dan setia kepada Bapak Ibu. Saya buktikan firman Tuhan YouTube. Pagi malam sehingga Bapak Ibu. Ada saya lihat langsung dibuka sini. Berarti Bapak Ibu setia. Saya juga setia. Sama setia. Yang kelima, karakter 5. Hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam kekudusan Tuhan. Allah itu kudus. Ya, Allah itu benar. Yesus itu sumber kebenaran, sumber kekudusan. Tanpa kekudusan, tanpa kebenaran, kita tidak bisa masuk ke surga. Mari miliki 5 karakter Kristus ini ada dalam kehidupan kita. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ayat 8. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukan dengan hati yang ikhlas. Siapa memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Amin. Bapak Ibu, mari belajar memberi. Nah, berkat yang Bapak Ibu terima bersama saya itu datang dari Tuhan. Ya, Tuhan berkata dalam Kisah 20 ayat 35, lebih bagus memberi daripada menerima. Karena apa yang kita dapat itu dari Tuhan. Kerjakan dengan sungguh-sungguh itu untuk Tuhan. Sehingga hidup kita berkenan sama Tuhan. Seperti di dalam pujian ini. Betapa hati kita berterima kasih. Karena apa yang kita terima itu berkat dari Tuhan. Belajar kita berterima kasih. Belajar kita bersyukur. Jangan bersungut-sungut, tapi ucapkan syukur terima kasih. Persembahkan hidup ini kepada Tuhan. Sehingga hidup kita layak berkenan. Dan Tuhan semua memberkati kita semua. Betapa hatiku Tuhan Yesus bersama kita. Berterima kasih Yesus, amin, haleluya. Kau mengasihiku, haleluya. Kau memilikiku, amin, haleluya. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat.
Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, mari kita mau berjaga dan berdoa. Hubungan vertikal kita utamakan. Hidup ini berasal dari Tuhan. Kita mau kembalikan semua untuk Tuhan. Apa yang Bapak Ibu kerjakan, itu semua tidak sia-sia. Tertulis di dalam kitab kehidupan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan bersama kita, Immanuel. Amin. Haleluya. Puji Tuhan.